Oke guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Sekarang di video ini backgroundnya beda karena gue pengen kasih lihat ke kalian kalau misalnya background baru itu bikin kalian tuh jadi betah nonton dan bisa ngedengerin informasi yang gue kasih di video ini sampai habis. Tapi di video kali ini gue pengen ngejelasin ke kalian tentang apa sih yang sebenarnya gue kerjain, karena jujur banyak banget yang nge-DM gue dan komen, "Terus si Julio ini kerjanya apa sih? Kayaknya sibuk banget keliling dunia setiap bulan." Jujur tahun 2023 kemarin gue tuh setiap bulan tuh pasti ada aja ke luar negeri, dan tahun 2024 kemarin Januari sampai Februari aja gue udah ke Jepang 2 kali. Dan di sinilah di video ini gue pengen ngejelasin sebenarnya gue tuh pengen ngerjain apa sih dan apa yang gue udah lakukan setelah 3 tahun berjalan komunitas Bisa Ekspor ini. Dan ya disinilah gue pengen ngasih tau ke kalian. Yang pertama, gue itu udah pernah buat sebuah aplikasi edukasi yang namanya Bisa Ekspor. Nah, Bisa Ekspor ini itu tempat kalian belajar tentang dunia ekspor dari A sampai Z, dokumentasi semuanya itu ada di sana. Gimana caranya cari pembeli, gimana caranya cari produk, gimana caranya deal-dealan dengan pembeli di luar negeri sampai akhirnya kalian bisa punya transaksi ratusan juta sampai miliaran. Itu gue jelasin di situ. Nah, itu aja sebenarnya kerjanya repot banget guys. Kenapa? Pertama, gue harus ngedevelop aplikasinya. Gue punya tim yang lumayan gede, tim IT yang banyak, tim operasional yang banyak untuk ngurusin bisnisku yang itu. Nah, selanjutnya pengajarnya sendiri, itu tuh gue awalnya memang ngajar sendiri, tapi gue berpikir kayaknya gue harus bisa ngasih ke pengajar-pengajar lain supaya kalian juga dapat informasi lebih banyak, jadi nggak cuma dari gue doang. Itu aja gue harus cari orang, deal-dealan, dan itu kompleks. Itu yang pertama. Jadi Bisa Ekspor itu adalah edukasi. Yang kedua, itu gue punya aplikasi dan gue kembangin namanya aplikasi produk ekspor. Produk ekspor ini sebenarnya aplikasi yang menghubungkan antara pabrik sama orang-orang yang pengen ekspor. Jadi kalau misalnya contoh kayak gini, kalian udah belajar di Bisa Ekspor, kalian pengen dapetin pabrik atau kalian pengen jualan barang dari pabrik tertentu gitu kan, kalian harus datang ke pabriknya, kalian harus visit. Kalau ternyata kalian orang luar Jawa tapi pabriknya di Jawa, gimana? Kan nggak bisa, ongkosnya terlalu banyak kalau kalian harus pergi ke pabriknya kan. Nah, di aplikasi produk ekspor itu gue yang mempertemukan dan gue listingin. Jadi gue inputin pabrik-pabrik yang memang mau bekerja sama dengan kita, dan itu gue harus approach satu-satu informasinya, harganya, semuanya. Pokoknya banyak kerjaan gue juga yang si produk ekspor itu. Yang ketiga, gue punya yang namanya modal ekspor. Jadi modal ekspor ini sebenarnya adalah aplikasi yang membantu kalian untuk bisa dapetin pembiayaan atau pendanaan. Jadi kalau kalian misalnya ekspor nih, kalian butuh beli barang ke supplier dengan nilai ratusan juta. Nah, itu di modal ekspor itu bisa kalian dapetin tuh modal itu tuh. Kalian ngajuin informasi kalian mau beli barang apa, terus kalian dapat bayar dari mana, dan lain-lain. Itu sebenarnya kalian harus informasikan di modal ekspor. Sampai akhirnya nanti dari sisi tim modal ekspor itu memberikan sebuah respon, bahwa respon ini tuh kalian bisa dapat berapa. Ada yang dapat 50 juta, 100 juta, tapi kebanyakan dari yang udah dapat itu pasti di atas 100 juta. Mentok-mentok itu 500 juta. Itu aja sebenarnya kerjaan gue juga udah repot banget ya, karena gue harus kerja sama dengan banyak investor, gue kerja sama dengan investor dalam negeri, investor luar negeri untuk bisa dapetin permodalan itu. Karena jujur, kalau itu datangnya dari duit gue sendiri, itu pasti berat dan gue belum tentu bisa ngasih ke semua member, karena nilainya udah pasti miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, atau mungkin triliunan nanti di waktu yang akan datang. Jadi gue harus dapat kerjasama dengan investor-investor dalam dan luar negeri. Jadi gue sibuk di situ. Nah, yang keempat, gue juga ngebangun yang namanya logistik ekspor. Jadi logistik ekspor itu adalah sebuah platform yang mempersiapkan kalian untuk bisa dapetin forwarder atau perusahaan logistik dari seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian misalnya pengen ekspor, kalian daripada tanya forwarder satu-satu, kalian bisa datang kalau di logistik ekspor, karena gue udah kerjasama dengan banyak logistik partner. Itu aja juga kerjanya repot banget, beneran, gue nggak bohong, karena banyak banget hal-hal yang gue harus kerjain, dan pihak yang diajak kerjasama tuh beda-beda. Investor lah, logistik lah, pabrik lah, pengajar lah, itu kan beda-beda dari setiap bisnis unit yang gue punya. Jadi gue tuh sibuk di situ. Yang kelima, gue punya namanya Desa Ekspor. Jadi aplikasi Desa Ekspor ini sebenarnya adalah untuk ngebantuin petani-petani itu taruh barangnya, input informasi barangnya di Desa Ekspor. Nah, Desa Ekspor ini nanti bakalan terkoneksi dengan produk ekspor. Jadi kalau kalian misalnya contoh anggapan di produk ekspor ada misalnya pisang, ketika kalian mau jual pisang itu nanti itu akan terkoneksi dengan 100 petani mungkin di daerah mana. Jadi untuk menghubungkan para petani itu dengan
mengajarkan mereka untuk menggunakan aplikasi itu hal yang rumit gitu loh, dan gue sibuk banget di situ. Selanjutnya gue punya lagi namanya Bisa-Thread. Jadi Bisa-Thread itu kayak aplikasi Google yang dimana kalian kalau misalnya pengen promosiin website kalian taruh aja web kalian di bisathread.com. Jadi kalian bakalan dapat informasi dan leads, atau artinya kalian bakalan dapat buyer yang nanti bakalan cari produk-produk tertentu, siapa tahu datangnya ke kalian. Nah, bikin Bisa-Thread itu juga sebenarnya butuh waktu yang sebenarnya nggak sedikit, jadi panjang, dan kita R&D, research and development lagi tentang produksi Bisa-Thread. Apa sih yang sebenarnya buyer suka dalam mengunjungi sebuah website dan lain sebagainya. Jadi itu pekerjaan gue yang ke-6. Yang ke-7 gue punya namanya web export. Kalau kalian pengen bikin website, kalian bisa datang ke web export. Jadi harganya cuma 1 juta, 1 hari langsung jadi. Kalian tinggal pilih template-nya dan itu pokoknya gampang banget. Kalian tinggal gonta-ganti warna, teks, dan lain-lain itu udah gue siapin. Itu juga pekerjaan yang menurut gue sedikit banyak menguras tenaga, karena gue harus bisa mencari template-template referensi desain web yang seperti apa sih yang sebenarnya saat ini tuh lagi hits, lagi happening, supaya kalau kalian beli website itu ya buyer ketika datang ke tempat kalian udah jamin closing. Nah itu tuh gue research, balik lagi meskipun ujung-ujungnya adalah deal-dealan dengan kalian ya, tapi desain website itu membantu. Makanya web export juga saat ini punya website yang udah ratusan, itu semuanya udah dipikirin matang-matang, jadi nggak desain sembarangan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang saat ini gue siapin, yang membuat gue jadi sangat-sangat sibuk. Dan kalau teman-teman suka bertanya, si Juli tuh ngapain sih kerjanya? Ya kerjaan gue tuh ya 7 itu. Terlepas gue punya pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya kayak gue ada beberapa invest di pabrik, industri-industri macam furniture, gue ada invest di pabrik-pabrik retail, produk retail, jadi ya banyak gitu loh. Jadi ya pengennya sih ngasih tau ke kalian bahwa sebenarnya pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang sangat besar, yang gimana gue tahu kalau gue kerja sendiri tuh capek. Makanya gue butuh bantuan teman-teman komunitas semuanya untuk bisa ikut serta dalam gerakan ekspor ini. Harapannya semua anak muda jadi melek ekspor, dan mereka bisa mengakomodir dan mereka bisa ngebantuin orang-orang lokal di daerahnya, daripada jualannya mereka ke pengepul, mendingan dibantu sama anak-anak muda yang ikut gerakan ini untuk diekspor ke luar negeri. Gue yakin kalau itu jalan ya lapangan kerja terbuka, otomatis income dari masyarakat itu meningkat, dan peluang-peluang produk Indonesia akhirnya terbuka juga di luar negeri. Jadi ya itu gue harapannya bisa bekerja sama dengan banyak teman-teman yang tergabung di komunitas Bisa Ekspor. Kurang lebih mungkin seperti itu di video kali ini. Jadi gue memberikan atau gue menggambarkan pekerjaan gue ke kalian supaya kalian tuh nggak penasaran sebenarnya sih Ko Julio atau si Juli Ekspor tuh kerjanya apa sih. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Nanti gue akan ngejelasin lagi di video-video selanjutnya. Gue ini sebenarnya masih expert atau enggak sih? Ya kurang lebih seperti itu ya. See you on the next video. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan pantengin channel ini karena gue bakalan fokus untuk kerjaan YouTube 1 tahun ini. Okay, see you on the next video. Bye-bye.